malam hari ini, amin. Mari yang bersuka cita untuk kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita di malam hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Pada malam hari ini kami percaya Kau diberkati dan memberikan yang terbaik buat setiap kami ya Bapa. Dan namamu selalu dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari setiap kita yang ingin memuji Tuhan dan bersuka cita dengan semangat sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. I that you are full of me. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend. You are mindful of me. You hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Haleluya. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing.
dan bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, oh sebab Engkau sertaku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, kamu menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, kamu menyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Dia perkasa, berkuasa, Tuhanku yang bertata. Dia perkasa, berkuasa, Tuhanku yang bertata. Sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, Tuhanku yang bertata. Dia berperang, ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku bersorak, haleluya. Katakan ku bersorak. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, oh surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya kau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan.
bersyukur untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Engkau ya Bapa. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, jemaat-Mu. Selalu takut akan dan selalu mau Tuhan dalam hati. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami dalam hidup hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens, your praise. All creation to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, O Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens are your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Kau segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever.
kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan hidup kami ya Bapa, Kau selalu ada. Di dalam setiap masalah hidup kami Kau selalu ada. Kami percaya Tuhan Kau menyertai setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Kau sungguh hadir buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari saudara naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu hanya bagi Dia. Bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah satu-satunya. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur setiap berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita mau menyembah Dia dengan lebih sungguh lagi. Mari angkat hatimu. Berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau penyelamat kami, Kau kehidupan kami, Kau gunung batu kami, Kau penjunan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami percaya pada Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang tak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Allah yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kau luar biasa, kami bangga memilikimu. Dan kami selalu percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu takut akan Engkau dan selalu berharap kepadamu saja, kepada kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau adalah Bapa yang peduli dan memperhatikan kami. Engkau setia dan menjamin pengharapan kami di dalam-Mu. Oleh karena itu kami tidak akan pernah khawatir lagi Tuhan. Kami tidak akan pernah khawatir karena Engkau selalu peduli kepada kami dan Engkau adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk selalu berharap kepadamu. Ajar kami terus percaya bahwa matamu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu kepada kami. Terima kasih buat perhatianmu, kepedulianmu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang Kau telah persiapkan hamba-Mu yaitu Bapak Pendeta Alvin Kurniawan yang sudah Kau persiapkan. Biarlah Tuhan Kau urapi dia agar setiap kata kalimat yang disampaikannya di tempat ini adalah benar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus biarlah kami semua diberkati oleh perkataan-Mu. Diberkati oleh firman-Mu hari ini. Kami yang datang ke tempat ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Tetapi kami yang datang dengan sakit penyakit. Kami semua akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan pergumulan permasalahan diberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Glory, segala kemuliaan. Haleluya. Segala kemuliaan, puji, hormat bagi nama Yesus selama-lamanya. Hari ini kami ada karena Tuhan. Kalau tangan kami masih bisa diangkat karena Tuhan. Kaki kami berjalan karena Tuhan. Semua baik. Tanpa sadar mungkin tidak terlihat oleh mata. Tapi yang kami tahu Tuhan ada di dalam hidup kami. Ada kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu betul, bukan hanya sejak dulu, tapi sampai selama-lamanya kami dijaga oleh-Mu. Kami dianggap berharga oleh-Mu. Kami tidak dilupakan, tidak ditinggalkan. Engkau sangat amat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau membuktikan janji-Mu. Sampai hari ini Engkau Allah yang Immanuel. Yang ada di tengah-tengah setiap kami. Menyatakan kuasa-Mu. Engkau hidup di dalam kami. Engkau bergerak di dalam kami. Melakukan perkara yang hebat di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bentuk setiap kami untuk tetap di dalam hadirat-Mu. Di dalam firman-Mu. Tidak hidup melenceng. Tidak jauh daripada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Bantu setiap kami, tolong setiap kami. Luruskan setiap kami dengan Roh-Mu. Bukankah Engkau sudah memberikan hidup-Mu, firman sebagai penuntun penolong bagi setiap kami. Ajar kami untuk tidak hanya hebat mungkin berkata-kata. Tidak hanya hebat mendengar firman. Tetapi melakukan firman. Dan terlebih lagi hidup di dalam firman. Itulah yang seharusnya kami lakukan. Tuhan berbicara buat setiap kami rindu untuk mendengar, dipulihkan, diberkati. Kami rindu hidup bersama dengan Engkau di dalam firman-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kita bersama katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Kalau ibadah harus putih ya, saya tanya loh, maaf ya saya biru. Enggak apa-apa ya, enggak tahu. Oke. Perkenalan dulu, ini pertama kali saya ada di tempat ini. Wah, udah dikasih waktu. Iya, saya selesaikan dalam waktunya, oke. Tenang aja. Nama saya Alvin Kurniawan. Saya seorang penyanyi dan seorang pendeta. Lebih cocok mana? Tampang saya jadi penyanyi apa jadi pendeta? Atau lebih cocok jadi debt collector? Kayaknya lebih serem ya. Saya pendeta hamba Tuhan di bawah gereja yang 2 minggu lalu kayaknya pembicaranya ke sini seingat saya. Yang namanya pendeta Samuel C. Beliau saya paksa jadi mertua saya. Ya saya kan gak tanya dia mau gak jadi mertua saya. Yang jelas anaknya mau nikahin saya, ya udah. Ketika anaknya nikah, mau nggak mau dia harus jadi mertua saya ya. Saya paksa dia, jadi saya bantu di gereja beliau sampai sekarang. Dan saya masih nyanyi juga sampai sekarang, mohon maaf. Kalau ada yang nggak setuju, kok pendeta nyanyi? Ya tadi saya sudah sampaikan. Band saya namanya Bass Jam, kalau tahu. Ada yang tahu? Tua berarti. Ya, kalau tahu berarti tua ya. Oke, itu aja perkenalannya. Hari ini saya mau sampaikan dengan cepat. Saya nggak tahu nih pelayan Tuhan hari ini di manakah Anda. Saya mau kasih judul firman Tuhan hari ini, berkat kemurahan-Mu. Kita nggak kenal sebelumnya, kita nggak janjian. Saya percaya Tuhan mau bicara buat kita semua pada hari ini.
Saya sebenarnya pengen khotbah sesuatu yang lain. Saya punya materi khotbah banyak gitu loh. Ngapain bikin lagi juga repot-repot gitu. Tapi nggak tahu kenapa kemarin setelah harga Pertamax naik gitu ya. Pagi saya jadi deg-degan aja gitu rasanya. Lalu kemudian saya pengen kembali ke sebuah masa di mana saya ingat kembali bahwa hidup saya karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saya mau bagikan buat kita sebenarnya. Saya nggak mau ngomongin soal uang. Hari ini saya mau ngomong soal berkat Tuhan. Oke, dan ini sesuatu yang berbeda. Seringkali bagi kita orang Kristen, kalau kita ngomongin berkat, otak kita ini ngomonginnya cuan. Dan itu salah, saudaraku. Hari ini saya mau kembali kepada sungguh yang namanya berkat kemurahan Tuhan. Dan ini jauh lebih hebat daripada seberapa kaya di dalam kehidupan Anda. Yang namanya berkat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama Efesus 1 ayat ketiga terlebih dahulu. Efesus 1 ayat ketiga, bisa ditayangkan? Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Tuhan Yesus tanpa kita sadar, tanpa kita layak, beliau tetap memberkati kita, segala berkat rohani di dalam sorga diberikan kepada kita. Nah cuman sayangnya bagi kita begini, berarti kalau ada berkat rohani, berarti ada berkat, masa coba. Iya gak pikiran kita begitu kan? Kalau ada berkat rohani coba di search Alkitabnya yang online. Search berkat rohani muncul. Tapi kalau berkat jasmani gak muncul loh. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat tilik lebih jauh. Yang namanya berkat itu sebenarnya jauh lebih mulia daripada yang kita tahu. Memang ada yang namanya uang dan lain sebagainya, itu tuh bukan berkat. Contoh paling nyata adalah tanpa Tuhan sekalipun manusia di dunia ini bisa kaya raya. Yang setuju tolong katakan amin. Tanpa diberkati Tuhan loh, bisa gak? Bisa. Jadi sebenarnya tuh bukan ngomongin soal berapa banyak kekayaan kita. Orang bilang itu berkat jasmani, ya bagi kita sebenarnya itu bukan berkat. Apa? Ya uang, emang kalau ngomong uang kenapa sih? Maaf loh, maaf ya, kalau misalnya kita kaya terus bilang, Bapak Ibu Saudara saya orang kaya, emang salah ya? Kenapa harus bilang, puji Tuhan saya diberkati Tuhan, wih rohani banget kayaknya, kan gitu kan orang-orang Kristen. Emang kalau kita ngomong uang kenapa? Kalau kita ngomong kaya kenapa? Tetapi diberkati atau tidak, itu ada sesuatu yang lain. Inilah yang mau kita cari tahu saudaraku yang terkasih. Seringkali kita ngomongin soal contoh, ya motor, mobil, cuan, uang, rumah. Kita anggap semua itu berkat Tuhan. Tetapi tidak. Mari kita buka firman Tuhan lebih jauh ya. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang bukan karena kita layak, Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Itu bukan karena kita. Oke, nah apa itu berkat? Mari kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 28 yang berkata begini, Kejadian 1 ayat 28. Oke, Allah memberkati mereka, ini ayatnya, Allah apa? Memberkati mereka, siapa? Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, be fruitful and multiply. Itu ayatnya bilang gitu. Jadi kondisinya begini, ini Adam dan Hawa diberkati Tuhan, lalu karena mereka diberkati Tuhan, dalam hidup mereka menghasilkan sesuatu, kekayaan. Tanah yang subur, buah-buahan, anak dan lain sebagainya. Nah zaman kita sekarang hasilnya inilah yang dianggap sebagai berkat. Betul gak ayatnya gitu kan? Padahal kan aslinya kan begini. Allah memberkati mereka. Dan oleh sebab itu mereka be fruitful, berbuah banyak, menghasilkan sesuatu. Di zaman kita sekarang hasilnya ini loh yang dibilang berkat. Kita kalau ngasih orang nih ya, biasanya kita hamba-hamba Tuhan kalau pulang gini suka dikasih nasi kotak. Ya puji Tuhan ada ongkos pulang gitu ya. Dikasih nasi kotak. Pak ada berkat Tuhan. Nasi kotak loh dianggap berkat Tuhan zaman sekarang. Yang benar saudaraku. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Maka hidupmu bisa menghasilkan sesuatu.
Ini tuh hasil. Kalau hasilnya uang ya puji Tuhan. Kalau hasilnya anak ya puji Tuhan, itu pun berkat karena engkau diberkati Tuhan. Kalau hasilnya banyak, berbuah banyak, itu pun karena kita diberkati Tuhan. Tetapi hasilnya ini bukan berkat Tuhan itu sendiri. Tetapi karena Allah memberkati Adam dan Hawa, maka hidupnya jadi bisa berbuah banyak. Hidupnya jadi bisa menghasilkan sesuatu. Lalu mereka bisa mengelola dengan baik, lalu menghasilkan banyak dalam hidup mereka. Kalau bagi kita, sekarang kita bisa mengelola, lalu diberkati Tuhan, lalu jadi kaya. Tapi kekayaan itu bukan berkatnya. Engkau justru bisa mendapatkan kekayaan, engkau bisa mendapatkan hasil karena engkau diberkati Tuhan. Loh iya apa tidak ayatnya mestinya begitu? Kita sekarang kan maaf ya agak kebacot kan karena sudah terbiasa sebagai orang Kristen terutama karismatik bagi kita. Pokoknya shalom puji Tuhan berkati Tuhan. Kami mau bagi-bagi berkat Bapak Ibu Saudara dibuka isinya lemper. Saudaraku lemper itu bukan berkat. Tetapi lebih jauh daripada itu setiap hidup kita diberkati Tuhan. Supaya kita mengerti ya ayat yang lain buktinya. Keluaran 23 ayat 25. Pelan-pelan ya, nanti kita akan ngerti saudaraku. Keluaran 23 ayat 25. Ayatnya bilang begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah baca bersama-sama. Maka ia akan dan Tuhan akan memberkati apa? Roti. Jadi rotinya bukan berkat. Tuhan memberkati roti. Nah bagi kita, roti lemper dianggap berkat, motor dianggap berkat. Bukan, engkau menghasilkan semuanya itu karena engkau diberkati Tuhan. Nah apa itu berkatnya? Itulah yang kita cari saudaraku. Kita membuktikan bahwa kalau kita baca ayatnya, air minuman kita diberkati Tuhan, roti diberkati Tuhan. Betul, itu bukan berkatnya. Saya minta izin ya, saya mau kasih contoh. Pak boleh pinjam amplop 1 Pak ya. Turun boleh lah ya. Pinjam amplop 1. Yang ini sama ya Pak ya, oke. Kami di Bapak orang kek katanya. Kita kalau menikah punya kebiasaan Pak. Sebelum menikah ada budaya namanya tepai. Tahu tepai? Tahu tepai lah ya, yang ngasih ke orang tua itu loh. Ngasih angpau yang dipikirin angpau aja. Benar, betul. Itu betul. Saya dulu waktu menikah, karena saya menikah kan 2 kali ya. Sebentar, salah ngomong. Gini. Saya nikah dengan orang yang sama tapi acaranya 2 kali. Nah gitu. Nah, udah deg-degan. Ini orang istrinya 2 enggak. Istri saya 1. Ya. Jadi 1 di Jakarta, 1 di Jogja. Keluarga saya besar di Jogja. Ya, keluarga kenalan Pak Samuel kan banyak sekali. Jadi nggak bisa disatukan. Jadi 2 kali. Karena kami sibuk banget, disarankan, yuk nanti kita waktu kumpul di keluarga besar di Jogja, kita tepai. Saya sama istri dengan bilang, nggak usah tepai untuk apa, capek. Dan waktu setelah nikah saya nyesel, saudara. Karena tepai itu adalah kesempatan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan saya gagal di sana. Saya nggak tahu itu, gagal saya. Ini kalau kita punya tepai, orang tua itu didudukan ya. Beliau kayak rambutnya putih cocok jadi orang tua saya. Ini kita nikah nih misalnya ya. Ini kita nikah, tepai oke. Kita kan datang ke orang tua, urut dari akung nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Lalu kita datang, oke, Pak kami mau nikah Pak gitu. Tolong berkati kami. Nah oke. Sekarang beliau ini ngasih apa ke kami? Ngasih apa? Restu. Itu yang pertama, betul nggak? Ya mereka bilang, ayo nak nanti kamu pernikahannya bahagia ya, diberkati Tuhan ya gitu kan. Lalu kemudian nanti kamu anaknya banyak, sehat, jangan banyak berantem. Ayo dua-dua dipeluklah, ditumpang tangan, itu namanya berkat, restu. Lalu setelah restu dikasihlah nih ke kita. Amplop yang kemerah-merahan itu isinya bisa uang atau perhiasan biasanya, betul ya? Yang namanya berkat yang mana?
Mestinya yang restunya. Itulah berkatnya saudaraku. Sebenarnya ini tuh bukan berkatnya. Banyak orang lebih pentingin angpaunya. Padahal yang lebih penting tuh isinya. Angpaunya mah nggak ada artinya. Ya kita belajar bener kan ya. Serakah semua. Ya. Kenapa pada pentingin angpau? Yang penting transferannya aja mas. Isinya yang penting. Bukan. Yang penting itu restunya sebenarnya. Tahu nggak bagi orang Kristen, yang penting ketika Tuhan bilang, aku memberkati engkau, menyertai engkau sampai akhir zaman, selesai. Kenapa begitu saudaraku yang terkasih? Ini ya, angpau saudaraku dikasih ke kita, saya kasih tahu, ini tuh bisa jatuh. Ini bisa hilang, bisa dicuri, bisa ditipu orang toh harta-harta kita. Uang kita bisa ditipu orang nggak? Bisa diambil orang apa tidak? Orang Kristen aja bisa nipu kita toh. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa mengambil berkat Tuhan dalam hidup orang percaya? Itu berkat. Jangan pusing sama ini loh saudaraku. Makanya kemarin ketika bangun di pagi hari, saya kembali kepada sebuah mode di mana saya harus percaya. Sebab hidup saya bukan masalah karena dolarnya berapa saudara. Saya hidup yang sama dari sejak dolar mungkin waktu itu masih belum naik berapa kali lipat, mungkin masih 5.000 gitu. Sekarang udah 18.000, hidup kami ya gitu-gitu aja tuh. Dan di masa paling susah saat COVID dan lain sebagainya, kami tetap gitu-gitu aja tuh. Saya meyakini betul, sekalipun itu menjadi tantangan baru, orang yang diberkati Tuhan, berkatnya gak akan pernah hilang daripada orangnya. Sebab berkat tuh bukan ngomongin dunianya, berkat ngomongin orangnya. Alkitab bilang ini berkat saudara, ini berkat. Alkitab bilang ini berkat ya. Jadi yang namanya berkat itu begini. Mari kita baca, Allah akan memberikan kepadamu, Kejadian 27 ayat 28 dan 29. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Itu berkat diberikan sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Dan Abraham diberkati Tuhan bukan setelah dia kaya. Abraham diberkati Tuhan saat dia masih miskin. Tetapi hidupnya diberkati Tuhan. Tanah kering kau kerjakan, embun dari sorga membuatnya berhasil. Itu berkat. Uang belum tentu punya saudara. Uang belum tentu punya dan gak apa-apa. Ayat hafalan kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, betul? Loh betul gak? Tapi ini kan ada dua nih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Lah berkat sama kaya kan beda berarti dong. Kenapa di otak kita terus ngomongin soal kekayaan terus? Kita yang kadang-kadang serakah saudaraku yang terkasih. Mohon maaf ya. Tetapi bagi kita, mari kita coba mencari yang lebih penting. Bahwa berkat bagi orang percaya tidak akan pernah bisa hilang daripada hidup kita. Saudaraku, berkat itu dalam Alkitab menggunakan satu kata yang menarik sebenarnya. Saudara kita punya artinya barak. Barak itu tuh artinya tuh tudung Allah sebenarnya. Jadi perlindungan Tuhan lah gitu. Saudara kita yang muslim lebih dekat dengan kata itu, namanya barokah. Ya, Anda kan sering dengar kan, dodol barokah, sarung barokah, warteg banyak, ya kan. Ya nggak apa-apa juga kan ya namanya kan. Kayak kita punya toko bangunan, toko berkat abadi jaya kan ya boleh juga gitu. Ya bagi kita namanya berkah. Artinya apa sebenarnya? Artinya adalah hidup seseorang tanpa sadar nih ada pertolongan, ada perlindungan. Raja Daud bilang begini, kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Kelihatan apa tidak? Enggak, tapi percaya enggak? Itu ada bagi hidup kita orang percaya. Itu loh namanya barak, tudung Allah saudara. Bagi kita, ayo kita sama-sama kembali kepada pengertian ini. Karena selama kita diberkati Tuhan, Alkitab katakan, apa yang kau buat akan menjadi berhasil. Mungkin belum kaya,
Tapi it's okay. Jangan lepas daripada berkat Tuhan. Kita enggak tahu kapan suatu saat kita akan berhasil. Tapi paling tidak kita ngerti kita disertai Tuhan selama-lamanya. Itu penting saudara. Makanya bagi orang Kristen saya mau gambarkan sesuatu. Izin bro, daripada kamu di situ agak ngantuk. Ini bro, izin sebentar bro. Yang baju coklat, ya. Siapa namanya bro? Hah? Nara. Namanya aneh-aneh banget ya anak sekarang itu ya. Dulu namanya tuh Hendro, Tono gitu. Sini bro Nara. Ini anak-anak Gen Z dan ke bawah itu udah namanya nggak ngerti saya. Bro Nara, setiap hari ngapain Bro Nara? Setiap hari biasa kerjaan, masih sekolah? Pelayanan, oke. Jadi sebenarnya hidup orang percaya itu begini, Bro Nara ngadep ke sana. Tanpa terlihat, ya, di depan saya boleh? Tanpa terlihat saudara, di depan saya, madepnya ke sana, oke. Tanpa terlihat, yang masuknya barah tuh gini. Ada tangan yang melindungi engkau tanpa kelihatan. Orang Israel pernah bilang gini, ya, orang Israel itu satu orang yang menurut saya bangsa paling berbahagia. Kenapa? Karena berkat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Saat mereka panas, tiba-tiba di atas ada tiang. Waktu mereka kedinginan ada tiang. Itu berkat kelihatan, tudungnya. Bagi kita, ya serem juga sih kalau di belakang sini ada api gitu, kemana agak serem. Tetapi saya percaya, seperti Raja Daud yang ngomong kebajikan kemarin, mengikuti, sebenarnya di hidup kita tuh ada barah. Dan ini tuh mengikuti kita. Jadi saat dia jalan, ini sebenarnya ini berkat ini mengikuti kemanapun dia pergi. Mau dia mau bekerja, dia mau apa, dan lain sebagainya. Ini tuh mengikuti kita, tanpa terlihat. Ya, kalau orang diberkati Tuhan, saya tanya ya, masih bisa jatuh enggak kira-kira? Masih bisa jatuh ya? Tapi Alkitab bilang apa? Ada tangan kuat menopang hidupmu. Kelihatan enggak tangannya? Orang diberkati enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin hidupnya masih biasa aja. Udah konglomerat belum? Saya tanya, takut salah orang saya. Udah konglomerat belum? Belum ya? On the way, percaya di dalam nama Yesus. Karena orang diberkati Tuhan itu sebenarnya sederhana buat saya. Mungkin dia masih bisa jatuh, masih bisa difitnah orang. Masih bisa gagal di satu yang lain. Tetapi saya percaya betul, kalau jatuh enggak sampai tergeletak. Kalau jatuh pun kau akan ditopang kembali. Seumur hidup kau akan digendong. Sampai masa tuamu, aku akan tetap menjadi Allahmu. Apa enggak kurang keren saudara? Kenapa Anda pilih yang ini hilang daripada duit? Bukankah ini lebih mahal? Banyak orang Kristen rela kehilangan berkat saudara gara-gara uang. Gara-gara berkat sementara. Contohnya siapa? Esau tuh. Esau tuh jual berkat demi apa? Rezeki, saudara. Demi makanan. Demi lemper, dijual. Apa enggak sayang sekali ya? Tapi jujur kan, banyak orang yang dicari itu kan. Sampai masa tuamu, dia akan tetap gendong. Dia akan berkati, enggak kelihatan di dalam hidupmu. Mungkin sekarang belum berhasil, enggak apa-apa saudaraku. Tetapi itulah namanya berkat Tuhan. Dan saya percaya kalau orang diberkati Tuhan, ya apapun yang dia buat akan menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Ya itulah namanya berkat Tuhan. Terima kasih bro, saya jelaskan. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Itu namanya berkat Tuhan. Nah bagi kita itu menjadi penting, contoh yang real. Saya mau kasih sebuah peristiwa di dalam Alkitab dengan judul Ishak di negeri orang Filistin. Tulisannya ada di dalam kitab Kejadian 16-26 gitu. Pokoknya 66 gitu, 16 apa 26, coba ya dicari ya. Kejadian 26. Kejadian 26 itu gini, Ishak itu setelah dewasa, dia akhirnya harus keluar karena terjadi kelaparan. Kalau Anda baca di Kejadian 26. Lalu dia pergi ke negeri orang Filistin. Dan Kejadian 26 ayat 12 boleh dibuka. Kejadian 26 ayat 12. 16 ayat 12. 26 ayat 12. Nah benar. Coba dibaca saudaraku. Coba dibaca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan itu ya negara lain itu tuh lagi kesusahan saudaraku. Tetapi Ishak apa yang dia tabur dia bisa menuai 100 kali lipat. Masalahnya adalah saya kasih tahu saudara, semua orang lain juga nabur. Betul apa tidak? Mereka butuh makan. Pada masa itu semua orang juga nabur. Tetapi hanya Ishak yang dari hasilnya bisa menuai 100 kali lipat. Sebab kenapa? Wah perpuluhan mungkin. Enggak saudaraku ya. Sebab apa?
ia diberkati Tuhan. Saudaraku, di tanah kering loh, semua orang nabur. Mereka nggak ada yang mengharapkan hasil yang signifikan. Karena memang kondisi lagi susah. Berapa banyak yang mungkin kita ngalamin hal yang sama. Mungkin bangsa kita pikir lagi susah dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu bukan masalah tanahnya. Kalau orang diberkati Tuhan, engkau bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang kau kira. Karena bukan tanahnya, tetapi Ishaknya yang diberkati Tuhan. Bisa mengerti saudaraku? Semua orang nabur kok pada waktu itu. Orang Filistin juga nabur. Orang Ishak juga nabur. Tetapi kenapa cuma Ishak yang 100 kali lipat? Jawabannya sederhana. Karena ada berkat Tuhan di dalam hidupnya Ishak. Yang sudah ditumpang tangan lewat Abraham itu sebelumnya. Coba dibaca nanti ya. Nah yang lebih menarik saudaraku. Ishak ini kan gini. Dia pergi ke negeri orang Filistin. Dia tidak punya apa-apa. Dia belum kaya. Pertama dikasih modal 100 kali lipat sama Tuhan. Ternaknya belum banyak, belum ngapa-ngapain. Dia cuma modal di otaknya, yaitu sumur bapaknya. Bapaknya dulu pernah tinggal di beberapa wilayah, dikasih peta sama bapaknya. Papa dulu punya sumur di Tangerang, punya sumur di sini. Lokasinya di sebelah masjid, gitulah kira-kira, saudaraku ya. Nah Ishak ini cuma punya modal itu. Saudaraku tahu, sumur ini kondisinya, nanti Anda baca di dalam Kejadian 26. Sumur itu sudah ditutup sama orang Filistin. Kenapa sudah ditutup? Karena sudah tidak menghasilkan, sumurnya sudah mati. Maka ditutup. Ishak dengan percaya diri saudaraku, sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin, dia gali kembali. Dan Alkitab katakan berbual-bual airnya. Sumur mati loh saudara. Sumur mati digali sama orang diberkati Tuhan, berbual-bual airnya. Kok bisa? Karena tangan orang diberkati Tuhan, pasti menghasilkan sesuatu. Ini bukan masalah kondisinya lagi susah saudara. Ketika dia menggali berbual-bual, orang Filistin bilang, itu kan punya saya. Loh kan kamu sudah nutup, itu punya kami. Ya ada 3 sumur namanya Esek, lalu kemudian Sitnah ya. Lalu dia karena berebut dia pergi ke daerah yang lain. Sumur bapak gua masih banyak. Dia pergi ke daerah lain saudara. Dia gali sumur yang sudah ditutup sama orang Filistin. Dan Alkitab dengan jelas katakan ketika Ishak menggali berbual-bual airnya. Kok bisa kalau satu kali mungkin bilang kebetulan. Dia lagi hoki tuh sionya lagi bagus katanya. Sionya karena cocok, karena ini sio apa, ketemu sio apa, hokinya lagi bagus. Sekali bisa saudara, ini 2 kali. Sumur mati digali orang diberkati Tuhan, berbual-bual, diperebutkan kembali sumur Sitnah ini. Lalu dia ngalah, dia pergi ke tempat yang lain, enggak masih punya lagi. Dia gali sumur mati, berbual-bual airnya. Lalu kemudian tidak ada orang yang memperebutkannya. Tempat itulah namanya Rehoboth. Saudara, dari kisah ini saya kok bisa menyadari sesuatu ya. Subur itu bukan karena tanahnya. Betul gak saudara? Saudara lihat ketika Yakub ngurusin kambing domba. Lebih kaya dia atau pamannya? Kok bisa? Dombanya sama, tetapi beda orang yang mengerjakannya. Saudaraku yang terkasih, bukan masalah tanahnya, bukan masalah binatangnya, kambing dombanya, tetapi masalah orang yang diberkati Tuhan atau tidak. Saya percaya sampai hari ini, mau dibilang susah saudara, selama kita tangan diberkati Tuhan, yang kau buat akan jadi berhasil di dalam nama Yesus. Susah Pak bisnis, coba aja. Lagi susah cari duit, coba aja. Dan kau akan melihat betapa orang diberkati Tuhan lain saudara. Itu yang saya percaya saudara sampai hari ini. Kenapa? Karena saya menghidupinya dari dulu. Saya menghidupinya dari dulu dan itu terjadi bukan cuma buat saya. Tetapi bagi juga adik-adik rohani saya dan lain sebagainya. Saya mungkin akan kasih sebuah kisah dalam hidup saya. Mungkin ya penting, tidak penting. Tapi ini terjadi. Sungguh apa yang saya baca dan saya mengerti. Saya mengerti hal seperti ini pertama kali ketika COVID terjadi. Itu tahun 2020 saudara. 2020 itu saya nyanyi terakhir 18 Maret 2020. Setelah itu lockdown.
Semua acara setahun dibatalkan. Saya harusnya berangkat ke Israel 2 kali tahun itu dibatalkan. Semua yang saya pikir jadi rezeki yang bagus, semuanya dibatalkan, hilang semua. Kerjaan saya cuma 2, musisi sama penyanyi, penyanyi dan gereja. Gereja tutup, nggak ada hasil, nggak ada gaji, saudara. Gerejanya tutup mau gaji apa? Gerejanya juga kesusahan. Masa pegawai-pegawai kayak kita tetap digaji? Nah, kalau kita tetap digaji ya puji Tuhan. Saudara, kalau enggak ya memang begitu. Enggak punya penghasilan. Anak saya baru lahir 8 bulan sebelumnya. Jadi anak saya itu anak COVID. Pas lagi banyak-banyaknya pengeluaran, penghasilannya stop sama sekali. Susah saudara, sangat susah sekali. Saya anak masih kecil, istri belum bisa bekerja kembali dan lain sebagainya. Susah sekali. Komunikasi ini enggak punya uang itu biasa. Lalu kami sempat kembali kepada orang tua rohani kami. Kami diberkati sama Pak Roni Daud Simeon. Saya sempat kembali sama beliau. Pak, saya nggak pernah ngalamin ini. Keluarga kami kacau, nggak punya uang, mau gimana? Saudaraku yang terkasih, beliau cuma pesannya banyak sih sebenarnya. Saya lakukan prinsipnya banyak. Tapi yang pertama, jangan hilang mesbah doa di dalam Tuhan. Sebab tangan orang diberkati Tuhan, pasti akan menghasilkan. Yang saya lakukan saudaraku, sejak itu saya cuma mengerti, Tuhan ini masa susah. Anak istri saya tidur, saya pagi tidurnya sangat malam, bangun sangat pagi. Apa yang saya lakukan? Saya berlutut di pinggir kasur, saya berdoa. Tuhan, tangan orang diberkati Tuhan. Saya pengen melihat kalau Tuhan izinkan. Ya, Daud menulis kebajikan kemurahan tidak terlihat. Saya pengen lihat supaya saya ngerti Tuhan yang saya kenal. Saya mau percaya. Saudara, saya kerjakan apapun yang saya bisa. Ya, apapun yang saya bisa saya kerjakan, saudara. Tapi yang anehnya di sini, ketika COVID itu, saya sama istri sebenarnya kesusahan. Istri saya dokter kecantikan, dia belum terkenal seperti mungkin sekarang jauh lebih baik. Pada waktu itu dia jalan ke rumah-rumah, masangin alis lah yang sederhana-sederhana gitu loh ya. Sekolah juga belum yang canggih-canggih, belum bisa ngapa-ngapain gitu, belum bisa. Jadi kami cuman orang yang ya sederhana lah. Waktu COVID kami itu punya sedikit uang, lalu kami itu sepakat untuk sewa tempat. Ya, kami sempat sewa tempat sendiri di dekat rumah di Citra Garden 8. Sekarang tempatnya sudah bagus. Ya dulunya masih kosong karena masih yang danau itu belum buka, baru yang depan. Udahlah daripada home service kita buka aja, private janjian. Saudaraku, ini sebuah kejadian yang menurut saya agak ngeri ya. Karena gini, ketika kami bisa ngumpulin uang dengan cara apapun, lalu kami habisin buat satu ruko sewa. Terus beli peralatannya. Yang nyebelin gini, ketika kami buka di situ, itu awalnya rame dengan janjian. Lalu kemudian jalan yang di ruko saya itu ditutup sama Citra 8. Kenapa? Karena mereka lagi pengen jualan yang ngadep danau. Jadi orang enggak boleh lewat ruko kami. Orang disuruh muterin ke belakang ruko kami. Kami sebagai orang yang sewa awal-awal, itu nangis loh saudara. Kami mau pasang spanduk gede-gede, semua uang udah kami tanamkan di situ. Enggak ada orang lewat ngeliatin ruko kami, tempat usaha kami. Saya sama istri stres banget asli. Karena gimana ya Tuhan, tolong kami. Lalu di dalam masa susah, saya cuman kembali. Tangan orang diberkati Tuhan, apapun saya pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Iseng saudara waktu itu. Jadi karena nganggur di ruko kami gak ada orang, gak ada apa. Jadi kami tanya juga ke tetangga tuh, ada tetangga jualan apa, kami tanya, ada orang gak? Gak ada Pak, kita komplain yuk Pak ke Citra katanya gitu. Lah percuma ngomong sama perusahaan gitu pasti kita kalah ya kan. Gak ada untungnya juga gitu. Jadi ruko kami itu hanya bisa didatengin kalau niat gitu, karena harus masuk ke parkiran. Kalau enggak mungkin kelewatan, jalan tuh ditutup semuanya. Gak ada orang, yuk kita ini aja yuk ngumpul-ngumpul aja. Mereka juga pada stres, ya paling cuma 1-2 orang yang mau. Ya udah, saya sama istri tiap hari kalau ke ruko, karena nganggur, kami tiktokan, saudara. Nggak ngapa-ngapain, stres toh, nggak ada orang, promo juga percuma, nggak ada orang lewat. Kami tiktokan aja. Entah tiktok ngapain, nggak jelas lah. Tiktok ngapain, nggak jelas gitu. Dan kata orang bangun tiktok susah ya, tapi daripada enggak gitu kan. Saudara tahu nggak sampai 1 minggu, semua yang kami buat viral. Semua yang kami buat. Ya, istri saya bilang, gampang banget lo main TikTok. Enggak, percaya sayang, enggak. Tetangga-tetangga ngomongin, kok mulai bisa rame rukonya? TikTokan Ci, TikTokan gitu kami jawabnya. Mereka, loh kami juga punya TikTok. Oh saya ngerti sesuatu saudaraku.
Saudara tahu ketika jalanan ini ditutup, tempat kami tidak pernah sepi, setiap hari orang ngantri di ruko kami. Semuanya sepi dan mereka tanya, kok bisa sih kok? Saya mau jawab apa ya saudara? TikTokan aja, kami juga dari situ kok. Yang lebih hebat lagi saudara, ketika ruko kami rame, ada stasiun TV, 2 stasiun TV datang ke tempat kami. Bisnis yang bisa rame saat pandemi. Dia datang saudara, boleh nggak kami bikin liputan? Ya boleh dong silakan. 2 stasiun TV saudara, ngiklanin ruko kami, usaha kami. Jadi dibikin gitu, makin rame lah orang-orang. Lalu tetangga-tetangga bilang, kok bisa bayar berapa media? Gratis tuh. Kok bisa ya? Sampai hari ini di semua row kami yang masih buka, cuma toko kami saudara. Yang lainnya udah tutup dan bangkrut. Pada akhirnya ketika mereka lihat toko kami, ketika kami ngumpul, saya agak nangis waktu saya ngomong. Kok bisa sih kok tetap rame? Dan saya ingat betul saya ngomong sama tetangga. Mungkin alasan satu-satunya karena kami diberkati Tuhan Yesus. Saya tidak menemukan alasan yang lain saudaraku. Di masa itu justru kami cari uang gampang sekali. Karena saya tahu betul bukan tergantung pada masanya, bukan tergantung pada tanahnya, tapi tergantung kepada siapa orang yang mengerjakannya. Apakah diberkati Tuhan atau tidak. Jadi di masa yang sama hari ini, saya cuma pengen rindu ngomong sama saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Engkau diberkati Tuhan. Percaya saya saudaraku. Percaya saya. Bilang tokonya udah sepi, yang tetangga boleh sepi. Mereka akan lihat saudara. Ada orang-orang diberkati Tuhan. Jadi saksi saudara makanya. Saya menyaksikan banyak sekali terjadi. Saya cuma di dalam masa susah, saya tolong juga tentunya modalin ya ada juga begitu. Kita harus mengerjakan sesuatu enggak, cuma doa tidak. Bekerja berusaha, tetapi saya percaya betul. Tanah tandus dikerjakan orang diberkati Tuhan, ada embun dari sorga akan menaungi kita. Karena firman Tuhan yang berkata, itulah berkat Tuhan saudara. Mungkin kita lagi susah, enggak apa-apa. Mungkin kita belum kaya hari ini, ya sudah. Emang kalau kaya juga kenapa sih? Kalau ini juga kenapa? Toh sampai hari ini bukankah Tuhan kau dicukupkan oleh Tuhan apa yang kau makan, minum, pakai? Mau dibilang belum konglomerat tuh Nara kayaknya makannya banyak sudah kelihatan. Nyatanya cukup tuh sampai hari ini. Dia gak makan sebulan juga masih cukup kayaknya. Masih hidup saya. Kok bisa masih cukup aja? Bukankah banyak hal kita gak bisa hitung-hitungan sama sorga saudara? Sama Tuhan kita kalau ngitung, udahlah Tuhan lagi susah memberi dulu ntar ya. Nanti gini, gak usah hitung-hitungan saudara. Tuhan bisa punya jalan banyak untuk memberkati engkau. Percaya aja. Untuk berkat, engkau percaya saja. Tetapi untuk kerja, ikutin orang Israel. Ya, engkau diberkati Tuhan, betul. Tetapi kalau engkau mau kumpulkan makanan, bangun pagi-pagi dan kumpulkan mana itu bagimu dan bagi keluargamu. Jadi kalau cari uang jangan cuma kerja, jangan cuma berdoa, bekerja juga. Dari sanalah justru kita akan melihat setiap pekerjaan kita diberkati Tuhan. Orang lain boleh sepi, orang lain boleh gini. Percaya kok, tetap percaya ya. Orang yang diberkati Tuhan pasti akan berhasil. Bukan kita saudara, tetapi firman berjanji apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Coba ngomong sama kiri kanannya, kamu diberkati Tuhan loh. Dari wajahmu aku kelihatan kok, kamu tuh orang-orang diberkati Tuhan. Ya, dari wajahmu kelihatan kok diberkati Tuhan. Amin, gak usah khawatir. Lagi susah Pak ya masanya, dolar tinggi, sakarmu. Dolar tinggi kalau saya masih agak senang saudara. Karena beberapa penghasilan saya pakai dolar. Malah seneng kan ya? Loh gimana caranya cari dolar? Nggak ada yang tahu ya memang ya. Harus kerja di luar negeri. Lo kerja di YouTube tuh loh saudara. Kerja di Instagram, di Facebook tuh semuanya dibayar pakai dolar. Kalau dulu Anda dibilang $1 sehari kecil, sekarang udah 18.000 loh. Kenapa kita nggak bisa manfaatkan? Percayalah apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil, itu ajalah. Sebab Tuhan tanpa terlihat dia memberkati kita. Parah, diberkati Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian yang tadi boleh ya. Agak slow aja sedikit. Ya, rasakan saudara. Keluar dari tempat ini jalan jangan kayak orang loyo. Jalan, lihat yang gagah gitu loh saudara. Tanpa terlihat tangan kuat menopang hidup kita nih. Enggak kelihatan, tetapi ada.
Amin. Di sini ada yang lagi susah mau didoain secara khusus. Yang kayaknya kok ngerasa jadi orang gagal, saudara. Nanti setelah ini kalau rindu didoakan, kita doain sama-sama ya. Saya rindu kita di tempat gini, satu-satunya kekuatan bagi saya. Ya dalam masa susah berdoa, Anda mau kerja setengah mati juga percuma kok. Apalagi lawan pemerintah punya kuasa juga percuma. Ya, tetapi saya punya pemerintahan sorgawi yang gak bisa diganggu-gugat. Kalau beliau bilang ya, semua akan ya. Tetapi kalau ditutup, gak ada orang bisa buka pintu kerajaan sorga, saudara. Amin. Kita nyanyikan lagu yang tadi, berkat kemurahanmu. Doa sama dengan apa tadi ya? Ya bolehlah, apapun itulah. Nyanyi aja saudara ya. Saudara, renungkan firman Tuhan hari ini. Ya, ambil waktu masing-masing. Nyanyikan sambil percaya bahwa kita ada karena diberkati Tuhan. Dan sampai masa depan, engkau dan saya akan tetap ada. Karena Tuhan sudah ada memberkati kita sampai selama-lamanya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Katakan, terima kasih. Bagiku, aku ada saat ini. Terima kasih Yesus. Dia memberkati engkau saudaraku. Ada kebajikan kemurahan mengikuti engkau. Ada tudung Allah. Ada tiang awan, tiang api gak terlihat. Tapi berkat kemurahannya menyertai engkau dan saya. Sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini kami mau kembali percaya. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Kau bukan Tuhan yang seperti patung, yang ketika orang berdoa tidak menjawab. Bahkan Tuhan yang harus dipelihara oleh umatnya. Tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang ketika kami berseru Engkau mendengar Tuhan. Yang ketika kami mungkin berdoa bersujud di hadapan-Mu. Tangan-Mu terulur kepada setiap kami. Menyatakan bahwa Allah Immanuel menyertai sampai selama-lamanya. Setiap kami tidak ada yang ditinggalkan. Mungkin kami lagi ngalamin masa-masa yang sulit. Dan banyak orang berkata masa depan kami sulit. Tapi firman Tuhan berkata, masa depan kami akan penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Kami mau percaya firman Tuhan. Sebab firman yang memberkati kami. Lot dapat tanah subur, tetapi jauh dari berkat Tuhan. Abraham dapat padang gurun, tetapi karena diberkati Tuhan, apapun yang dia buat jadi berhasil. Hari ini kami mau percaya, bukan karena tanahnya, bukan karena kondisinya, bukan karena kesusahan pada zaman ini, tetapi kami mau kembali percaya, kalau kami diberkati Tuhan, embun dari sorga akan menyertai pekerjaan kami. Sekalipun tanah tandus akan menghasilkan. Sekalipun sumur kering akan berbual airnya. Bukan karena kami, tetapi karena kami diberkati Tuhan. Itulah yang dijanjikan oleh firman-Mu dan kami mau percaya Tuhan. Bukankah di dalam firman-Mu tertulis ribuan janji dan tidak satu pun Kau ingkari. Maka izinkan kami percaya sama seperti Tuhan yang berjanji. Yang Kau makan, minum, pakai, disediakan bagi orang yang mengasihi. Dan itu yang kami percaya. Masa boleh berganti, pimpinan boleh berganti. Tuhan kami tetap sama, Yesus Kristus Tuhan yang memberkati kami.
Buat kami percaya Tuhan, kuatkan langkah kami. Kuatkan langkah kami yang sudah mulai goyah. Iman kami yang mulai goyah. Ingatkan kembali, setiap hari kami bersujud di hadapan-Mu. Dan kami mau berkata, aku diberkati Tuhan. Dan itu cukup buat kami. Kami mungkin belum cukup punya banyak hari ini. Mungkin kami boleh dibilang masih miskin mungkin. Kami tidak kaya juga. Tapi paling tidak kami luap dengan ucapan syukur sambil berkata, aku diberkati hari ini dan selama-lamanya. Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami sangat senang sekali bisa menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum punya gereja lokal, mari jadikan NIC sebagai rumah rohani kita bersama. Di sini kita akan bertumbuh bersama dan berbuah, saling menguatkan dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday Service NIC diadakan pada jam 9:30 pagi, 11:30 siang, dan jam 3 sore setiap minggunya. Di ibadah raya ketiga secara khusus dilayani oleh anak-anak muda yang tergabung dalam NIC Youth. Dan ibadah ini dirancang untuk menjangkau generasi muda, profesional muda, dan keluarga muda. Tetapi juga terbuka untuk semua kalangan usia yang merindukan ibadah dengan suasana yang segar dan dinamis. Mari ajak keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi. Ada tempat untuk semua orang di sini. Di tengah minggu jangan lupa juga untuk recharge asupan rohani kita juga ya. Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan lupa untuk datang dan ajak kerabat kita. Buat wanita-wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah Wings diadakan setiap hari Kamis, minggu kedua, dan minggu keempat setiap bulan di jam 2 siang. Let's grow deeper and go higher together. Selain itu, bagi yang membutuhkan pelayanan pemulihan, baik itu rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit, dan lainnya, NIC membuka ruang konseling dan doa di minggu kedua dan keempat pada jam 2 siang hingga 4 sore. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan ini, dapat melakukan registrasi lewat admin NIC atau lewat para volunteer NIC. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Puji nama Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang sangat terberkati malam hari ini. Pastinya kita semua sangat diberkati Tuhan lewat pelayanan malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Alvin Kurniawan yang sudah sangat memberkati kita hari ini. Tentunya kita semakin percaya bahwa kita akan terus diberkati Tuhan. Berkat bukan hanya berbicara tentang cuan ya tadi, tapi berkat juga berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kasih. Jadi mari kita terus sama-sama belajar untuk taat sama Tuhan. Ada amin? Amin. Yuk kita kasih apresiasi lagi dong buat pendeta kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di NIC? Apakah ada yang baru pertama kali? Puji Tuhan, kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia menjadi jemaat NIC. Tepuk tangan dong. Ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama, seperti biasa untuk ibadah raya gereja kita NIC. Pertama, ibadah raya kita diadakan 3 kali dalam 1 minggu, pukul 9.30, pukul 11.30, dan pukul 3 sore. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa ajak teman saudara untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini.
Bapak Ibu mengingatkan kembali juga seperti hari ini ibadah tengah minggu. Nah, jangan lupa nanti untuk ibadah hari Kamis depan pukul 7 itu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Poltak Sibarani. Ya, semangat Bapak Ibu semua. Jangan lupa, yuk hadir lagi, semangat bawa teman saudara untuk sama-sama kita berdapat berkat di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Adapun persembahan yang akan diberikan akan didoakan langsung oleh tim pastoral. Dan sambil memberikan persembahan, kita dapat menyaksikan video tentang prinsip-prinsip memberikan persembahan. Ya, demikian pengumuman dari saya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. NIC yang saya kasihi. Seperti yang kita ketahui, di dalam ibadah NIC tidak diedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan dapat memasukkan di amplop yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu Saudara dan memasukkan di kotak yang tersedia di depan pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau persembahan dapat dilakukan secara digital melalui kris atau bank transfer. Sebelum saya berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan prinsip persembahan di NIC. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk membawa persembahan, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak juga, kata Alkitab. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain bisa diubahkan. Mereka yang butuh uluran tangan kita, dapat kita tolong. Injil Kerajaan Allah juga dapat diberitakan lebih luas lagi. Rumah Tuhan dapat dikelola dengan lebih baik. Dan dari semuanya itu, semakin banyak orang bisa dimuridkan dan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran dan sukacita. Serta mengerti bahwa ketika kita datang menghadap Tuhan, dengan membawa persembahan syukur atau mengembalikan persembahan perpuluhan, itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur, rasa cinta, dan rasa hormat kita kepada Tuhan, Sang Pemilik segalanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi memberi kemudian bagi Tuhan. Kami atas nama Gereja NIC, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Alvin Kurniawan atas pelayanan firman pada malam hari ini. Luar biasa berkat kemurahan-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas hadirat-Mu yang indah. Kami nikmati Tuhan, terlebih firman-Mu yang mengajarkan kami tentang berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini setiap jemaat yang datang dengan segala beban pikiran, dengan beban kehidupan Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan, yang mengalami kesusahan Tuhan akan menolong, memberi jalan keluar, yang mengalami masalah persoalan Tuhan yang tolong dalam kehidupan mereka Tuhan. Hidup mereka tidak kekurangan, hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, Engkau ajarkan kami. Biarlah firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, melakukan dan menghidupkan sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Alvin Kurniawan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan menyertai sepanjang umur hidup mereka Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang ke tujuan masing-masing. Engkau sertai perjalanan kami, tibakan
masing-masing dengan segala baik dan tanpa kekurangan apapun. Dan Tuhan, pertemuan kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang yang menghasilkan segala sesuatu yang baik dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kita selesai, mari kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang telah menerima berkat dengan bangga kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah telah selesai saudara. Tuhan, kami Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa pada ibadah pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.